Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya dalam acara Sejarah Bangsa. Di bulan April ini ada peringatan perjuangan bangsa yang sangat besar. Kita tahu dan kita pernah mendengar ada pahlawan namanya R.A. Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April adalah tanggal kelahiran beliau. Raden Ajeng Kartini yang sering disebut R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879. Dan masa hidupnya beliau gigih memperjuangkan hak-hak wanita. Maka dikenal dengan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini meninggal dalam usia 25 tahun, tepatnya tahun 1904. Kemudian, karena perjuangannya, beliau ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Dan sejak tahun 1964, setiap tahun pada tanggal 21 April selalu diperingati. Untuk apa diperingati? Itu pertanyaannya. Adalah untuk menghormati perjuangan beliau semasa hidupnya memperjuangkan hak-hak wanita. Dengan berbagai dokumen yang berhasil dikumpulkan yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini yang dikirim ke Belanda ke teman-temannya termasuk teman-teman di Indonesia, maka jadilah sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Teladan apa yang harus diikuti oleh penerus bangsa ini, terutama kaum wanita? Pertama, keinginan Raden Ajeng Kartini kaum wanita tidak boleh tertindas dan harus sekolah terus atau belajar terus. Itu cita-cita beliau. Karena itu untuk generasi berikut, jangan malas-malas belajar. Untuk anak-anak ya masih belia, masih usia sekolah, tetap belajar, tetap semangat, ikuti terus perjuangan emansipasi wanita yang digaungkan oleh Raden Ajeng Kartini. Nah, untuk mengenang Raden Ajeng Kartini, kemudian diciptakan sebuah lagu Ibu Kita Kartini oleh Wage Rudolf Supratman. Ini bentuk penghormatan kepada Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan nasional. Mungkin pemirsa atau kalian tahu syair lagu dari Ibu Kita Kartini. Yuk kita dengarkan lagu yang akan dinyanyikan oleh salah seorang balita, yaitu Senja Kirana dengan Ibu Kita Kartini. Silahkan simak dan dengarkan baik-baik. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Telah kita saksikan barusan lagu Ibu Kita Kartini. Raden Ajeng Kartini yang lahir di Jepara telah menjadi pahlawan nasional atas perbuatannya dan tekadnya untuk majukan bangsa. Pahlawan perempuan yang lainnya adalah Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika yang lahir di Cicalengka, Jawa Barat. Beliau pun sama, tekad dan perbuatannya
untuk memajukan pendidikan bagi kaum perempuan. Ada lagi pahlawan wanita, Cut Nyak Dien di Aceh. Perbuatannya sama, patut diteladani oleh bangsa Indonesia. Dan satu lagi, Ageng Pahlawan Banten. Semuanya mereka ini lahir dari golongan ningrat, sehingga berkesempatan mengenyam pendidikan lebih tinggi. Padahal pada zaman itu Belanda melarang pribumi untuk masuk pendidikan lebih tinggi, khususnya bagi kaum wanita. Berkat jasa pahlawan-pahlawan Indonesia itulah negara kita Indonesia merdeka atau menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Atas tekad dan perbuatan merekalah akhirnya kita semua bisa menikmati kemerdekaan ini. Bukti nyata dari teladan Raden Ajeng Kartini diantaranya adalah mencerdaskan anak-anak usia dini, seperti yang dilakukan di Lembaga Pendidikan Anak Hebat Indonesia yang ada di Kampung Cisande, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantaian, Kabupaten Sukabumi. Mari kita simak bagaimana para guru yang terdiri dari kaum wanita ini mencerdaskan anak bangsa yang ada di wilayah Desa Cijalingan. Ibu kita menghibur. Ada R. Nah, nggak usah lagi aja ke sini. Oke pemirsa, kegiatan mencerdaskan anak bangsa adalah merupakan cita-cita dari Raden Ajeng Kartini, seperti yang dilakukan oleh para pendidik di kelompok belajar Anak Indonesia Hebat AHE yang beralamat di Kampung Cisande. Cita-cita Raden Ajeng Kartini merupakan bentuk nyata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama kaum perempuan, agar tidak tertinggal dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, hari ini saya berada di kelompok belajar AHE yang berada di Kampung Cisande. Kita nanti akan ngobrol dengan pengelola atau pendiri dari kelompok AHE di Kampung Cisande. Oke pemirsa, saya sekarang berada di ruangan belajar Anak Hebat Indonesia. Mengandung Di ruangan ini ukurannya kurang lebih 3x2 meter ya. Dan anak-anak bergiliran di sini, dipandu oleh guru masing-masing. Sekalipun ruangannya sempit, namun tidak mengendorkan semangat. Ini adalah cita-cita Kartini yang terus berjuang untuk kemajuan bangsa. Nah, di belakang saya ada pimpinan dari kelompok belajar ini, yaitu Ibu Ina Siti Jeniawati. Dan di sampingnya ada ibu gurunya bernama Ibu Rani. Di sebelah sana juga ada ibu gurunya, Reni. Nah, mereka semangat sekalipun tadi dengan kondisi ruangan yang sempit, tetap semangat untuk membelajarkan anak-anak agar mereka menjadi anak yang pandai. Ini harapan dari cita-cita Kartini. Oke pemirsa, saya sekarang sudah berada di samping pimpinan AHE yang ada di Kampung Cisande. Nah, kita akan tanya-tanya tentang keberadaan AHE yang dibimbing oleh beliau. Nah, saya perkenalkan, ini pimpinan AHE namanya Ibu Ina Siti Jeniawati. Dan ada di samping kanan saya Ibu sebagai
orang tua ya. Dasar ya pembentukan kelompok belajar ini apa, Bu? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya mendirikan AHE ataupun dasar-dasar. Kenapa saya mendirikan AHE? Karena melihat pengalaman masih banyak anak-anak SD yang duduk di kelas SD atau MI, ternyata masih banyak yang belum bisa membaca. Situ saya berpikir, langkah apa yang harus saya lakukan? Kalau kesulitan belajar di rumah itu kepada orang tua itu berbeda dengan guru. Maka Dari situ, didirikanlah kelompok belajar ini ya. iya, didirikan AHE ini sejak 2014-15, Pak. Alhamdulillah, apresiasi masyarakatnya terinspirasi dengan belajar di AHE melalui langkah-langkah yang memang menarik bagi mereka. Jadi mereka tidak bosan untuk belajar di bimbel AHE. Oke, sejak 14-15 sampai sekarang alumninya udah berapa, Bu? Alumninya semuanya ada 70. 70. Iya. Nah, kemudian yang saat ini belajar ada berapa? Yang saat ini belajar kemarin 20 orang karena 7 bulan mereka udah fasih membaca menulis berhitungnya, dan sekarang sisanya 45. Nah, kepada Ibu selaku orang tua, keberadaan AHE bagaimana nih? Menurut saya dengan adanya AHE luar biasa, sangat membantu bagi orang tua yang memang ya namanya juga mendidik anak itu sedikit sulit ya. Dengan guru, karena memang kalau guru itu kan faktor psikologis ke anak itu lain ya. Beda lagi dengan orang tua. Khususnya untuk saya. Orang tua lebih emosi ya? Iya, benar-benar lebih emosi sekali. Jadi kalau misalkan anak nurut kita langsung marah. Tapi dengan adanya AHE di sini membantu, khususnya anak saya di sini, alhamdulillah sekarang Ayu sudah luar biasa. Ada perkembangan yang signifikan ya ketika belajar di AHE ini. Bayarannya berapa di sini, Bu? Minimal 50.000 per bulan. Maksimalnya? Maksimalnya ada yang 150, ada yang menengah juga 100. Nah, oke pemirsa, bincang-bincang singkat saya dengan pimpinan AHE, ternyata yang menjadi motivasi didirikannya kelompok belajar AHE di Kampung Cisande adalah bentuk keprihatinan dari seorang ibu ini untuk melihat kondisi anak-anak yang tadi disebutkan agak sulit untuk belajar ketika masuk SD, Bu ya. Dan ini didirikan sejak tahun 2014 sampai sekarang alumninya sudah kurang lebih ada 70 orang. Luar biasa. Ini merupakan implementasi dari cita-cita Raden Ajeng Kartini. Satu lagi yang perlu diketahui bahwa di kelompok belajar Cisande ini dikelola oleh 4 orang guru. Dan masing-masing guru membimbing dalam proses belajar itu Satu anak per satu siswa. anak satu guru. Iya. Ya, ada juga 2 anak berhadapan dengan 1 orang. Ini sebetulnya metode yang cukup efektif untuk membimbing anak-anak.